Kalau ngomongin timnas Indonesia sekarang, rasanya suasananya sudah beda banget ya. Dulu kita sering pesimis setiap masuk turnamen besar Asia. Tapi sekarang, baru pengundian grup aja sudah bikin panas media sosial. Ada yang optimis Garuda bisa bikin kejutan, ada juga yang langsung bilang Indonesia bakal jadi bulan-bulanan Jepang dan Qatar. Tapi justru disitulah menariknya. Karena kali ini Indonesia datang bukan sekadar numpang lewat. Piala Asia 2021 sendiri bakal digelar di Arab Saudi. Mulai Januari sampai Februari 2027. Dan hasil drawing benar-benar bikin grup F jadi salah satu grup paling panas. Bayangin aja Indonesia harus satu grup dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Isinya bukan tim sembarangan semua. Ada raksasa Asia, juara bertahan, sampai rival bebuyutan dari Asia Tenggara. Tapi anehnya netizen Indonesia malah paling fokus ke satu nama. Bukan Jepang, bukan Qatar, tapi Thailand. Kenapa? Karena ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini soal harga diri Asia Tenggara. Kalau diperhatikan, Indonesia dan Thailand itu punya rivalitas yang sudah panjang banget. Bahkan bisa dibilang salah satu rivalitas terbesar di ASEAN. Setiap ketemu, suasananya pasti panas. Mau itu level senior, U23, AFF, SEA Games, sampai pertandingan persahabatan sekalipun tensinya selalu beda. Dan yang bikin menarik, sudah cukup lama kedua tim tidak bertemu dengan kekuatan terbaik masing-masing. Dulu saat Indonesia menghadapi Thailand, skuad Garuda sering datang dengan pemain lokal seadanya. Sementara Thailand sudah stabil dengan generasi emas mereka. Tapi sekarang situasinya mulai berubah. Indonesia datang dengan wajah baru. Banyak pemain abroad. Banyak pemain yang bermain di Eropa. Dan itu membuat publik mulai percaya diri. Apalagi sekarang timnas Indonesia ditangani John Herdman. Pelatih yang dikenal punya pendekatan disiplin dan mentalitas kuat. Kedatangannya membuat banyak orang penasaran. Sejauh mana Indonesia bisa berkembang di bawah arahannya. Kalau lihat komposisi skuad, memang enggak bisa dipungkiri Indonesia sekarang punya materi pemain yang cukup mengerikan. Di lini belakang ada Jay Itzes, Kevin Dix, Calvin Verdong, sampai Justin Hapner. Nama-nama yang terbiasa menghadapi atmosfer sepak bola Eropa. Dan belum lagi di sektor tengah dan depan, ada Marcelino Ferdinand, Ole Romeni, Tom Hay, sampai Egy Maulana Fikri. Kombinasi pemain diaspora dan pemain lokal ini membuat Indonesia punya kedalaman skuad yang dulu jarang dimiliki. Pertanyaannya sekarang, apakah ini cukup untuk menantang Jepang dan Qatar? Karena kalau bicara Jepang, level mereka memang beda. Tim Samurai Biru sudah lama jadi langganan Piala Dunia. Infrastruktur mereka mapan, liga mereka kuat, dan pemain-pemainnya tersebar di Eropa. Banyak pengamat yang menilai Jepang masih jadi favorit utama grup ini. Sementara Qatar juga tidak bisa diremehkan. Merah Salpad adalah juara Asia 2 edisi terakhir. Banyak orang memang sering mengecilkan Qatar karena dianggap mengandalkan naturalisasi. Tapi faktanya mereka tetap konsisten menjadi salah satu tim paling stabil di Asia. Jadi secara logika, Indonesia dan Thailand sebenarnya lebih realistis untuk memperebutkan posisi ketiga, terbaik atau mencoba mencuri poin penting. Tapi justru disitulah tekanan terbesar muncul. Karena publik Indonesia sekarang sudah terlanjur berharap tinggi. Media sosial mulai dipenuhi komentar optimis. Ada yang bilang era takut lawan Thailand sudah selesai. Ada juga yang percaya Indonesia akhirnya punya generasi terbaik dalam sejarah modern sepak bola nasional. Namun di sisi lain, Thailand juga bukan tim yang bisa dianggap enteng. Mereka tetap punya pemain berpengalaman seperti Chanatip, Songkrasin yang masih menjadi simbol sepak bola Thailand. Selain itu ada nama-nama seperti Kritsada Kaman dan Sufanan Burirat yang sudah terbiasa tampil di level internasional. Dan kalau bicara sejarah pertemuan, Thailand masih unggul cukup jauh. Menurut data 11v11, Indonesia dan Thailand sudah bertemu 78 kali di pertandingan resmi. Hasilnya, Indonesia menang 25 kali, imbang 14 kali, dan kalah 37 kali. Statistik itu menunjukkan Thailand memang masih jadi lawan yang sering membuat Garuda kesulitan. Makanya banyak yang menyebut laga Indonesia lawan Thailand nanti bakal jadi ujian mental terbesar skuad Garuda. Karena selama ini Indonesia sering punya semangat tinggi di awal, tapi kesulitan menjaga konsistensi saat menghadapi tekanan. Masih ingat pertemuan terakhir kedua tim? Waktu itu terjadi di Piala AFF 2022 di Stadion Gelora Bung Karno. Atmosfernya luar biasa. Stadion penuh. Publik berharap Indonesia akhirnya bisa menaklukkan Thailand. Indonesia sempat unggul lewat penalti mark clock. Situasi makin menguntungkan setelah Thailand kehilangan satu pemain karena kartu merah. Tapi anehnya justru disitulah Indonesia kehilangan momentum. Thailand yang bermain dengan 10 orang malah bisa menyamakan skor lewat tendangan jarak jauh. Sarak Yoyen. Dan pertandingan berakhir imbang 1-1.
Hasil itu sampai sekarang masih sering dibahas fans Indonesia. Banyak yang merasa Garuda seharusnya bisa menang. Tapi lagi-lagi mental dan efektivitas jadi masalah utama. Sekarang kondisinya berbeda. Indonesia punya pemain lebih matang. Banyak yang bermain di luar negeri. Banyak yang sudah terbiasa menghadapi tekanan tinggi. Itu sebabnya banyak pengamat percaya Indonesia punya peluang besar untuk mengungguli Thailand kali ini. Salah satunya datang dari pemerhati sepak bola nasional Aris Budi Sulistyo. Menurutnya ini kesempatan terbaik Indonesia karena skuad Garuda sekarang diperkuat banyak pemain kelas Eropa. Dan memang harus diakui, ekspektasi publik sekarang jauh lebih tinggi dibanding beberapa tahun lalu. Dulu lolos ke Piala Asia saja sudah dianggap prestasi besar. Sekarang, banyak fans mulai bicara soal target lolos grup. Bahkan ada yang berani bermimpi Indonesia bisa membuat kejutan seperti Maroko di Piala Dunia. Mungkin terdengar berlebihan. Tapi itulah efek ketika sebuah tim mulai menunjukkan perkembangan. Namun satu hal yang tidak boleh dilupakan, sepak bola bukan cuma soal nama besar pemain. Karena pada akhirnya yang menentukan adalah chemistry, mental, dan kesiapan menghadapi tekanan turnamen besar. Indonesia boleh punya banyak pemain diaspora. Thailand boleh punya pengalaman. Jepang dan Qatar boleh lebih diunggulkan. Tapi di turnamen seperti ini, satu pertandingan bisa mengubah semuanya. Dan itulah kenapa grup F diprediksi jadi salah satu grup paling menarik di Piala Asia 2027. Apalagi bagi fans Asia Tenggara, pertandingan Indonesia melawan Thailand jelas bukan sekadar perebutan 3 poin. Ini soal gengsi, soal siapa raja sebenarnya di ASEAN. Dan kalau Indonesia benar-benar mampu mengalahkan Thailand, dengan skuad terbaik kali ini, mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu lama, peta kekuatan Asia Tenggara benar-benar berubah.